World Mission Report. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk bacaan mission kita pada hari ini, Mati untuk Hidup. Dan bacaan mission kita hari ini diceritakan oleh David Diago di Victoria, berumur 29 tahun. Cerita mission kita pada Sabat ini adalah pengalaman hidup David Diago di Victoria sebagai penjual ganja dan obat-obat terlarang di Angola. Diago membeli ganja untuk dijual kepada anggota kumpulan penjual ganja yang lain. Pada mulanya, Diago tidak menggunakan dada tersebut, tetapi ketua kumpulan mengancamnya jika tidak menghisap ganja bersama mereka. Akhirnya Diago menghisap ganja. Perkenalan dengan ganja menyeretnya jatuh ke dalam kehidupan jenayah. Diago bukan sahaja membeli obat-obatan dan mengantarnya ke anggota kumpulan yang lain, tetapi dia juga terlibat dengan kumpulan pencuri kereta, merompak kedai, dan merompak rumah. Mereka melakukan jenayah di luar ibu kota Angola, Luanda, dan polis memutuskan untuk bertindak. Dalam waktu yang singkat, polis berhasil membunuh semua 12 rakan gangsternya. Diago selamat dari tangkapan polis tersebut, dan dia membentuk sebuah kumpulan baru. Kini, dia seorang pemimpin geng dan sangat ketagih dengan narkoba dan jenayah. Diago tidak pernah bangga dengan kehidupan yang dia alami. Diago menyaksikan 180 temannya dibunuh oleh polis. Diago juga pernah ditangkap lebih dari 40 kali dan pengadilan pernah menghukumnya sebanyak 3 kali. Ketika Diago menjalani masa tahanan yang ketiga kali, dia mendengar tentang gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk pertama kali. Seorang anggota gereja dengan rutin mengunjunginya dan membagikan pelajaran Alkitab. Tetapi setelah Diago dibebaskan, dia pindah ke rumah ibu saudaranya dan dengan segera membentuk geng yang baru. Saat melakukan rampokan di sebuah tempat, ada sesuatu yang terjadi. Seorang penjaga keamanan terbunuh ketika polis mengetahui bahwa dia tinggal di rumah ibu saudaranya. Polis datang untuk membunuhnya. Namun, Diago berjaya melarikan diri. Diago sedang tidur ketika polis datang, dan entah bagaimana polis tidak menemukannya. Ibu saudaranya ketakutan, dan dia menyuruh Diago untuk pergi. Jadi dia pindah ke ruang bawah tanah rumah ibunya. Ibu Diago mahu agar dia berhenti dari kegiatan jenayah dan berhenti mengambil dada. Ibunya membawa Diago berjumpa dukun untuk berobat. Untuk beberapa saat, mantra dukun itu kelihatan berhasil. Selama 4 bulan, dia tidak menggunakan narkoba atau melakukan tindakan jenayah apapun. Ibu dan seluruh ahli keluarga sangat gembira. Tetapi pada bulan kelima, Diago kembali kepada kehidupan lamanya. Pada suatu hari, Diago bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Pim. Dia memiliki tato di seluruh tubuhnya. Dilihat dari penampilan dan namanya, dia kelihatan seperti seorang gangster sepertinya. Tetapi Pim tidak berbicara atau berlaku seperti seorang gangster. Dia seorang anggota gereja Advent. Pada suatu hari Pim menunjukkan kepada saya Roma 8 ayat 14 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika Diago mendengar perkataan itu, sebuah keinginan yang besar muncul dalam dirinya untuk menjadi anak Tuhan. Dia tertanya-tanya dalam hati, apakah Tuhan mempunyai sebuah rencana untuk dirinya sendiri? Diago mulai membaca Alkitab bersama Pim. Saat mereka mempelajari Alkitab, dia belajar mengenai Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan benar-benar mengasihinya. Dia mendapati bahwa Yesus mati untuknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Hidup Diago mulai berubah. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan dilahirkan kembali di dalam Yesus. Diago memberikan hatinya kepada Yesus dan bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7 pada tahun 2013. Saat ini, Diago sedang berkuliah untuk menjadi seorang pendeta di Universitas Advent Mozambik. Keluarga, jiran, dan teman-temannya mengkritik keputusan Diago untuk mengikut Yesus, tetapi dia tidak peduli.
Yang dia inginkan hanyalah untuk melayani Yesus selama sisa hidupnya. Hidup saya adalah milik Tuhan, katanya. Dan dia berdoa agar Tuhan dapat menggunakannya untuk memimpin banyak jiwa yang lain untuk datang kepada Tuhan. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 3 tahun lalu telah membantu University Advent Mozambik, tempat di mana David berkuliah, untuk mengembangkan ruangan kelas dan peralatan yang baru. Terima kasih atas persembahan yang telah Anda berikan. Triwulan ini, persembahan Sabat ke-13 akan membantu 4 proyek di negara asal David, Angola, termasuk sebuah sekolah Advent hari ke-7 di Luanda yang berada dekat dengan tempat tinggalnya sebelum ini. Terima kasih karena merencanakan persembahan dengan murah hati. Terima kasih dan selamat hari Sabat.